Apakah ada tips atau strategi khusus nih yang bisa Pak Bekti berikan yang dapat membantu persiapan menghadapi UTBK SNBT ini, Pak? Silakan. Ya, pada saat pendaftaran ini diawali dengan memberikan informasi yang benar. Contoh informasi benar adalah tentang unggah foto. Ya, foto ini walaupun sepele, tetapi setiap tahun ada saja yang fotonya itu tidak sesuai ketentuan, yang akan berakibat kalau masih bisa ikut tes, maka itu tidak akan diskoring. Ya. Kalau tidak diskoring itu efeknya adalah tidak punya nilai UTBK. Kalau tidak punya UTBK ya jelas tidak lulus di SNBT. Dan kalau tidak punya nilai UTBK tidak punya sertifikat. Kalau tidak punya sertifikat juga nggak akan bisa mendaftar di PTN manapun yang mandirinya atau PTS yang meminta nilai UTBK, kan gitu efeknya. Hanya gara-gara masalah foto. Ya, foto itu kan sudah dijelaskan. Pas foto terbaru ya, pas foto itu artinya bukan foto seluruh badan ya, dan juga bukan foto bersama-sama orang lain ya, sendiri maksudnya gitu ya. Kemudian usahakan kondisi di foto sama dengan kondisi nanti pada saat ujian ya, karena ini untuk memudahkan pengawas mengidentifikasi ya. Kalau ada keraguan-keraguan dari pengawas ketika melihat peserta yang datang dengan foto dan kemudian dengan ijazah kalau yang tahun lalu atau surat keterangan lulus yang sekarang, dan juga foto di di kartu pendaftaran UTBK, itu kalau misalnya pengawas merasa ragu-ragu orangnya nggak sama, nanti dia bisa melakukan centang di aplikasi pengawas, sehingga adik-adik akan dianggap melakukan kecurangan ya, melanggar tata tertib istilah kami yang tidak sama ya, sehingga pastikan kondisinya sama. Contoh kondisi yang agak beda itu adalah di foto pakai kacamata, ketika tes nggak pakai kacamata, itu kan bisa saja gitu ya. Terus di foto gondrong, ternyata pas ikut tes gundul, nah itu kan bisa menimbulkan ya, karena pengawas ya nggak mau repot kadang-kadang gitu kan, nggak mau repot sehingga ya sudah tinggal cetak saja gitu. Nah itu tolong dipahami ya, kondisi pengawas, psikologi pengawas juga ya, kayak hal seperti itu. Kemudian pada saat tes tidak perlu membawa apapun ya, maksud saya apapun alat tulis itu tidak perlu, karena semua sudah akan disediakan ya. Jadi nggak perlu bawa penggaris, nggak perlu bawa bolpen, pena dan sebagainya, tidak perlu ya. Kemudian juga alat-alat elektronik juga tidak boleh ya, semacam kalau handphone jelas nggak boleh, jam tangan ya. Kacamata itu pasti akan diperiksa ya. Bukan apa-apa, karena kemudian muncul banyak rekaman-rekaman tahun lalu, rekaman soal yang ada di layar ya. Dan itu terus terang akan mengganggu konsentrasi peserta selanjutnya, karena itu akan dianggap sebagai bocoran soal. Padahal itu bukan bocoran soal, itu kan soal yang sudah keluar, jadi kan bukan bocoran. Kalau bocoran itu kan soal yang belum keluar gitu kan, dan kemudian sama, nah itu baru bocoran. Kalau ini enggak, tetapi itu akan berakibat buruk yang akhirnya menyebabkan peserta di sesi selanjutnya akan terpaku pada capturean soal-soal yang sudah keluar sebelumnya ya. Dan kenyataannya setiap semakin sesi itu semakin ke belakang, itu ternyata nilainya semakin jelek gitu ternyata. Ya kalau bocor kan harusnya semakin baik, tapi kok tidak gitu kan. Karena setiap sesi soalnya juga akan berbeda ya. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu tadi capturean orang yang seperti kayak gitu ya. Nah, karena itu kemudian kita juga akan ada pemeriksaan dengan metal detektor dan lain sebagainya. Jadi pastikan tidak membawa barang-barang dan macam-macam yang bisa mengindikasikan Anda curang gitu ya. Ikuti petunjuk yang sudah disampaikan di tata tertib. Kemudian nanti di lokasi ujian juga ikuti arahan dari pengawas gitu ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Ya jangan juga terus berargumentasi macam-macam. Terus kemudian juga tidak boleh ya di dalam ruang ujian terus membawa botol minum walaupun itu air putih ya, karena memang ada beberapa kita temukan seperti itu. Itu kira-kira lainnya saya kira pemilihan prodi juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Lihat ketatan, lihat biasanya tahun-tahun seperti apa di prodi-prodi tertentu gitu ya. Kemudian ini yang penting,
bagi teman-teman yang tunanetra ya, ini memang kalau benar-benar tunanetra itu harus mengunggah form yang sudah diunduh di dalam form pendaftaran itu, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah yang menyatakan Anda tunanetra. Yang terbanyak kejadiannya memang diunggah form seperti itu, tapi tidak tunanetra. Ya, itu hampir setiap tahun terjadi 2 kali lipat yang mengaku tunanetra. Padahal ya cuma setengahnya saja yang benar-benar tunanetra. Itu akan mengalami masalah. Ya, di beberapa pusat UTBK tertentu itu tidak akan diperkenankan ikut ujian, didiskualifikasi. Ya. Jadi benar-benar Anda kalau memang tunanetra, ya memang tunanetra. Kalau Anda tidak, jangan mengaku-ngaku tunanetra. Ya, karena kalau Anda mengaku tunanetra itu bukan sebuah ketidaksengajaan. Karena itu bukan salah ngeklik. Pasti memang Anda sengaja mengaku-ngaku tunanetra. Karena untuk tunanetra itu harus mengunggah form yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Sehingga kan tidak mungkin ada 2 orang pihak sama menganggap bahwa Anda tunanetra, padahal enggak. Itu kan berarti kan sebuah kesenangan. Dan seperti itu kan patut dicurigai Anda memang punya etika tidak baik. Jadi di beberapa PTS, beberapa pusat UTBK tidak diizinkan. Pun kalau mungkin ada yang bisa tetap boleh mengikuti, juga nggak akan bisa mengerjakan karena di layar juga nggak ada tampilannya, gitu kan, cuma pakai suara kan susah juga. Orang yang biasa pasti akan kesulitan, gitu kan. Sehingga memang sesuai dengan kondisi itu kira-kira. Baiknya pada saat UTBK seluruh soalnya dijawab atau dikosongkan saja jika tidak bisa. Silakan Pak. Ya. Pada dasarnya tidak ada penalti, artinya kalau salah apakah dikurangi, tidak ada ya. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya dijawab aja semua. Kalau jawab salah juga tidak ada minus ya, jadi ya dijawab saja.